Jumpa lagi dengan Bu Hilda. Semoga kita selalu sehat ya. Jika kemarin kita sudah mempelajari pengertian, ciri, dan objek dalam teks deskripsi seperti link yang Ibu berikan di atas. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Tapi sebelum itu, silakan klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Oh iya, jika Ananda ada materi pembelajaran bahasa Indonesia yang belum dipahami atau yang belum mengerti, boleh tulis di kolom komentar. Materinya insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Baik, kita akan langsung masuk pada materi kita hari ini, yaitu struktur teks deskripsi. Sebenarnya apa sih struktur itu? Struktur itu dapat diibaratkan sebagai bangunan rumah. Jadi di mana ketika kita membangun rumah, kita membutuhkan fondasi, dinding yang nantinya akan menjadi ruangan, dan juga atap. Semua itu harus disusun secara sistematis atau secara berurut, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Begitu juga halnya dengan struktur teks deskripsi. Dia harus kita susun secara urut dan sistematis. Nah, apa aja sih sebenarnya struktur teks deskripsi itu? Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, simpulan atau kesan. Identifikasi atau gambaran umum berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan penulis. Dan yang ketiga, simpulan atau kesan berisikan simpulan atau kesan penulis terhadap objek yang sedang kita deskripsikan. Untuk lebih pahamnya, bisa kita analisis melalui teks berikut ini, yaitu dengan judul Rumah Tongkonan yang teksnya terdapat pada buku siswa yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Nah, silahkan Ananda baca dulu teks berikut ini. Menurut pendapat Ananda, penggalan teks yang telah Ibu sajikan termasuk bagian struktur yang mana? Yap, betul sekali. Ini termasuk struktur teks deskripsi berupa identifikasi. Kenapa? Karena di sana menceritakan atau memberikan gambaran tentang nama objek, yaitu tongkonan. Ada lokasi seperti pada teks yaitu Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Ada juga sejarah lahir. Nah, di teks yaitu oleh karena arsiteknya yang menarik, tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Itu termasuk sebagai sejarah lahir. Kemudian juga ada makna nama. Nah, pada teks kita perhatikan ada kalimat yaitu tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Baik, ini penggalan yang kedua. Kira-kira penggalan ini termasuk dalam struktur teks deskripsi yang mana? Ya, betul sekali. Ini adalah struktur teks deskripsi berupa deskripsi bagian. Kenapa? Karena dia sudah merinci bahan kayu, ukiran rumah, dan hiasan atap rumah. Bisa kita lihat, dia memerinci bahan kayu. Seperti rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di Sulawesi Selatan. Kemudian teks juga memerinci ukiran rumah. Nah, bisa kita lihat pada teks, ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghiasi sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Nah, dari kalimat yang tadi telah Ibu sebutkan, di sana ada disebutkan ukiran yang menghias
Sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung. Nah, ini akan mengaktifkan indera penglihatan kita. Kita dapat memvisualisasikan, kita bisa melihat atau seolah-olah melihat bahwa ukiran dari rumah tongkonan ini berupa garis-garis lengkung. Kemudian, dari penggalan teks, kita juga bisa melihat atau penulis memerinci tentang hiasan atap rumah, yaitu atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan, bagian depan terdapat sederetan tanduk kerbau. Nah, dari sini juga sangat banyak terlihat yang dapat mengaktifkan indera penglihatan kita, seperti atapnya menyerupai perahu. Nah, kita bisa membayangkan bahwa atap rumah tongkonan ini menyerupai perahu, berarti bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian dia juga tersusun dari bambu. Nah, ternyata bentuk perahu itu disusun dari bambu. Nah, kita juga bisa membayangkan bahwa bambu-bambu tersebut disusun sehingga membentuk sebagai suatu perahu. Baik, penggalan ketiga, kira-kira bagian struktur teks deskripsi apa? Ya, betul sekali, yaitu tentang simpulan atau kesan. Nah, bisa kita lihat di sana penulis menyatakan sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Nah, itu sudah merupakan kesan dari penulis. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, semua dalam kalimat tersebut merupakan simpulan atau kesan yang dirasakan penulis terhadap rumah adat tongkonan. Setelah Ibu mendeskripsikan tentang rumah tongkonan, kira-kira seperti apa sih rumah tongkonan yang sebenarnya? Coba kita cek ya. Nah, apakah Ananda memiliki gambaran yang sama dengan foto rumah yang sedang Ibu tampilkan? Jika iya, berarti Ananda telah berhasil mengaktifkan indera penglihatan sehingga seolah-olah melihat objek yang dideskripsikan. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, bahwa struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum, deskripsi bagian, yang ketiga, simpulan atau kesan. Nah, pada bagian atau struktur kita yang kedua ini, yaitu deskripsi bagian. Ternyata deskripsi bagian ini juga dapat dikembangkan melalui 4 jenis pengembangan. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Apa maksudnya? Berisikan perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebutkan nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Dapat Ibu contohkan, misalnya Ananda ingin membuat suatu teks dengan judul sekolahku. Ananda dapat memerinci ruang-ruang yang ada di sekolah. Contohnya, dalam teks tersebut, Ananda ceritakan tentang ruangan seperti kelas, ruang majelis guru, kantin, dan perpustakaan. Kalian ceritakan bagaimana situasi atau gambaran tentang ruangan-ruangan tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Contohnya, pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak, pasirnya, pemandangan, tumbuhan, dan hewan pantai. Atau bisa Ibu contohkan seperti ingin Ananda mendeskripsikan kucing. Jadi kucing itu Ananda deskripsikan bagian-bagiannya. Misalnya bulunya seperti apa, warnanya seperti apa, matanya, dan suaranya. Kemudian yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian mengenai awal, mulai meningkat, puncak atau inti, kemudian penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup.
Dan yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjungnya. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.